Gua ngomong ke Akmal, Mal, sekarang cari tempatnya, kan kita udah mau hampir maghrib nih Mal, kita harus cari tempat buat istirahat. Oke, si Akmal ngomong siap Riz. Pas bangun tenda selesai, jadi udah langsung masuk kita anggitin si Paya. Nah dari situ si Paya ngomong makin ngaco. Oh mungkin hipo apa gimana ya? Kayaknya si Ipo dia ngomong, gua mau turun, sambil ngomong kayak gitu. Yuk tidur Mal yuk, segala macam. Kayak tidur. Sekitar jam 2 atau jam 3 malam itu bang ya, atau jam 1 lah kalau nggak salah, jam 1 jam 2 ya. Karena udah pepet banget nih, pengen buang hajat. Gua buka tenda nih bang, tiba-tiba jadi siang hari bang. Ah serius? Asli itu apa yang lu lihat? Yang pertama kali gue adalah suasana kayak misalnya orang-orang lagi belanja bang. Oh pasar. Pasar bener, pasar semua. Nah saya terpaku sama yang namanya blok yang daging-daging itu bang. Ternyata yang saya lihat itu bukan daging pada umumnya bang. Apa yang? Daging yang jualnya adalah daging organ manusia semua. Ada bola mata, ada kuping, ada hidung, ada kaki, jari-jari kaki. Itu dijual bang. Dijual di situ? Dijual. Ada pertama kali gua lewat ada si mbok-mbok atau ibu-ibu sekitar 50-an. Mas saya beli mas. Kalau nggak beli nanti kamu nggak bisa keluar dari sini. Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama gue Ajis di konten Kamis Horor. Jadi, pada episode kali ini gue kedatangan lagi narasumber yang pernah bawain ceritanya di sini. Mungkin kalau yang udah nonton kenal nih, namanya Mas Faris. Iya, benar. Oke. Pada episode sebelumnya dia membawakan tentang pengalamannya naik gunung ya di Gunung Merbabu. Benar. Oke, jadi kemarin katanya dia sempat ada cerita juga tentang gunung apa nih? Gunung Lau, Mas. Gunung Lau dan sekarang bawain di Kamis Horor lagi. Oke, mungkin bisa langsung aja Mas Faris. Oke, perkenalkan nama gua Faris Batiar. Tempat tinggal masih sama di Bandara Suta, belum berubah. Sekarang kesibukannya adalah mengajar di salah satu sekolah di Kota Tangerang. Oh, guru. Guru PJOK. Oke. Lanjut aja ke cerita ini. Jadi ini cerita pendakian gua bang ya. Di tahun 2016. Jadi cerita ini sebelum pendakian Merbabu. Oh, berarti jadi kita lebih mundur awal. Ya, lebih mundur lagi kita. Ini tahun 2016. Sekitar bulan September apa Oktober gitu ya. Jadi ini masih timelinenya itu waktu gue ini ambil pendakiannya itu libur masa kuliah. Libur kuliah. Pasti gue ambilnya di libur kuliah karena libur kuliah anak kuliahan itu kan panjang-panjang. Lama ya, sebulan Bisa gitu. sebulan, bisa sampai 2 bulan, 3 bulan. Jadi aman gue liburannya gitu, Bang. Oke. Pendakian ini di September 2016 ini yang pertama kali gua pikir adalah gunung-gunung yang masih ada di Jawa Barat, Bang. Yang pertama yang gua pikirin itu adalah Gunung Salak. Nah, Gunung Salak ini gunung yang ada di Jawa Barat. Gua ngajak teman gua nih, Bang. Si Akmal, Fajar, sama si Wawan. Nah, si Wawan ini masih sama temen gua juga, Bang. Gua nanya ke bertiga ke mereka, ke Gunung Salak yuk yang ada di Jawa Barat. Jawaban mereka tetap no, nggak mau ke Gunung Salak. Alasannya? Karena mungkin udah toksik sama yang namanya mitos-mitosnya bang. Jadi seremnya itu udah menyangkut di pikiran mereka. Suges duluan. Oke, gua langsung cari-cari gunung yang ada di Jawa Tengah lah bang ya. Kemarin itu ada pilihan Gunung Slamet ataukah Gunung Sumbing sama Gunung Lawu. Ternyata dari gunung ini yang gue pilih adalah Gunung Lawu. Kemarin gua udah niat nih bang ke Gunung Slamet. Ternyata Gunung Slamet ada mitos juga di pos 4 itu. Yang pos yang banyak, yang mitosnya banyak gitu bang. Tapi rata-rata kenapa di pos 4 ya? Iya, jadi emang gerbang gaibnya kalau di Gunung Slamet itu yang pos apa gitu. Gue lupa bang nama posnya itu. Nah kalau di Gunung Sumbing karena kejauhan. Sedangkan kalau Gunung Sumbing itu, jadi kita turun di Purwokerto terus transit lagi naik bis.
Jadi gua sama temen gue, jadi kita sekali naik turun langsung naik angkot langsung bisa langsung ke base camp. Jadi nggak ada 2 kali naik transport lagi. Oke. Oke, jadi gue pilih ke Gunung Lawu. Nah, Gunung Lawu ini lokasinya ada di Karanganyar. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah. Jadi nggak jauh dari kota Boyolali yang kemarin gue ceritain di Merbabu Bang. Oke. Tetap kita naik dari Pasar Senen, naik kereta Matarmaja, masih sama dengan rutenya ke stasiun Solo Jebres. Nah, dari stasiun Solo Jebres ini kita naik tumpangan, tapi udah disediain gitu Bang. Jadi udah ada, anggap aja kayak tempat-tempat apa sih namanya, mobil-mobil gitu Bang. Oh. Ya, jadi ada mobil yang tumpang itu yang pengen langsung ke puncak sekalian aja, jadi kita numpang. Kita bayar seikhlasnya, kalau nggak salah waktu itu cuma sekitar 50.000 udah. 50.000. Kita jadi mobil bak terbuka gitu Bang, jadi mobil sayur. Yuk kita berangkat, masih sama kita jam 5 subuh kita berangkat dari stasiun Solo Jebres sampai ke salah satu base camp yang ada di pendakian jalur Gunung Lawu. Kemarin gue ngomong sama si supirnya, Pak, ke pendakian Cemoro Sewu ya atau Cemoro Kandang? Oh iya dek, nanti bapak anterin. Ternyata kita dibelokkan ke salah satu jalur pendakian yang kurang populer gitu Bang. Jadi jalur ini waktu tahun 2016 ini belum populer banget ya. Sekitar bulan September itu belum populer. Tapi kalau sekarang tahun-tahun sekarang ini udah populer banget. Jadi jalur yang sering dilewati sama pendaki. Nah, kita waktu tahun 2016 itu pakai jalur Candi Ceto. Oke. Candi Ceto itu dalam bahasa Jawanya apa ya? Kalau nggak salah monyet atau apa ya? Saya kurang paham. Saya kurang gitu paham sama bahasa Jawa. Mohon dikoreksi nanti ya, teman-teman. Monyet kan ketek ya? Iya, ketek ya gitu ya. Nah, nanti di setelah Candi Ceto ada namanya Candi Ketek Bang. Jadi Candi Ketek itu nanti saya ceritakan. Jadi pada saat kita sampai di base camp pendakian Candi Ceto, nah kita simak sih tetap. Yang saya bingung itu semua pendakian yang di daerah Jawa Tengah itu ya, simaksinya rata-rata 10.000 atau 15.000. Murah ya? Murah banget, masih tahun 2016. Tapi kalau sekarang mungkin saya nggak tahu, mungkin naik sekitar 20.000-an lah ya. Masih terjangkau lah gitu ya Bang ya. Oke, kita masih ninggalin fotokopi KTP sekarang. Oke, kita start pendakian itu sekitar jam 7 pagi Bang. Dari base camp kita jalan. Nah, ketemu yang tadi Abang ngomongin dari Candi Ketek. Candi Ketek apa itu ya, saya kesusah ngomongnya. Kalau dalam bahasa Jawa emang jadi Candi Ketek ini dia itu bentuknya kayak piramida Bang. Oh. Iya, bentuknya kayak piramida. Jadi bersusun-susun gitu. Kalau misalnya teman-teman sering main di Candi Ceto itu ada nama Candi Ketek, itu bersusun candinya. Nah, yang buat saya aneh ini pada saat saya melihat Candi Ketek ada sosok wanita yang pakai baju hijau tapi dengan wajah rata. Di candi itu? Candi di atas candinya, karena kan candinya bersusun. Nah, di atas candinya itu ada wanita pakai baju hijau dan mukanya rata. Tapi itu saya ngeliat. Mas Faris sendiri yang ngeliat atau teman-teman? Saya sendiri yang ngeliat gitu. Gua sendiri Bang yang ngeliat Bang. Itu perempuan ada di atas Candi Keteknya. Yang lainnya nggak ngeliat? Nggak ngeliat. Itu kok pagi-pagi kok ada perempuan ya di atas candi itu dan mukanya rata. Nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, tapi telinga ada. Oke. Pakai baju hijau. Hijaunya maksudnya hijau dress atau kayak bagaimana? Kebaya, tapi kebaya dress gitu yang panjang banget. Itu rata wajahnya. Hah, kok ada cewek di atas candi itu ya? Nggak dipublish. Udah yuk, gue langsung ngomong ke temen gue nih, si Akmal, Wawan sama si Fajar. Yuk kita cabut yuk. Kayak udah gak nyaman gitu melihat. Padahal masih jam 7-an tuh, jam 7:30 apa. Nah, lanjut kita perjalanan dari Candi Ketek itu ke pos 1. Nah, pos 1 itu namanya Mbah Ranti namanya posnya. Kalau sekarang masih sama Mbah Ranti. Nah, di pos 1 itu kita sarapan dulu Bang. Kita sarapan kayak misalnya makan kue-kuean segala macam. Karena kan dari base camp kita nggak sarapan dulu. Oke, lanjut dari pos 2 sampai ke pos 3 itu perjalanan udah makin nanjak Bang. Jadi jalurnya sempit segini nih Bang. Itu udah nanjak banget. Jadi kemiringan udah berubah. Curam banget. Nah, kanannya hutan-hutan pinus itu yang hutan gitu, terus kirinya tebing, di atasnya juga tebing-tebing gitu. Nah, perempuan yang tadi saya di Candi Ketek dan ngikut ternyata Bang. Ngikut. Jadi dia ngikutnya itu, ini saya nih jalur pendakian. Nah, di hutan-hutan itu di tebing-tebing dia ngikut. Tapi dengan cara yang aneh, dia melayang.
Tapi dia ngajak sekarang. Ngajak? Jadi ada dua cewek dengan wajah yang sama, dengan baju yang sama. Oh itu Dia ngikut posisinya di di samping, samping kanan, ya? samping kanan saya. Saya lihat, oh itu beneran tadi yang ada di Candi Kretek. Ternyata dia ngikut. Kalau misalnya kita ke mall, dia itu jalannya kayak mirip kayak di eskalatornya. Oke. Astaga, ini apa kok cuma gua doang yang ngeliat ya? 3 teman gue ini nggak ngeliat Nggak semuanya. ngomong apa-apa soalnya. Nggak ngomong apa-apa, nggak ngerasain apa-apa. Mungkin nanti gua tanya pada saat kalau udah turun kali. Karena kan mitosnya kayak gitu, nggak boleh cerita pada saat pendakian. Kayak gua lanjutin, nah dari pos 2 ke pos 3 itu perjalanannya agak panjang, bisa sampai 2-4 jam bang. Jadi dari pos 1 kan, pos 1 setengah 8 tuh. Nah mungkin sampai pos 2 itu sekitar jam 9. Nah dari pos 2 ke pos 3 siang hari, ternyata gue sampai jam 12 siangan. Nah dari situ kita buka nesting, kita makan siang dulu bang. Kita makan siang segala macem. Nah di pos 3 ini teman-teman gue ngerasa aneh, kok di sini bawa menyan ya? Bawa menyan itu pekat banget. Gue aja sampai kecium. Yang lagi makan Indomie gue nih bang, gue sampai muntah bang. Bawa menyannya itu menyan dari mana asalnya? Nyengat banget berarti. Nyengat banget. Ada cuma menyan doang yang gue cium. Dan 3 teman gue juga nyium semua bang. Tapi nggak ada bunga-bunga gitu, dupa nggak ada, menyan doang. Astaga, kata gue, ini pertama kali naik Gunung Lawu, kok menyan banget. Apa karena emang udah adat kalian ya, ditaruhin menyan atau segala macam, mungkin karena adat dari warganya kalian ya. Tapi nggak masalah lah. Yang penting kita naik gunung aja. Nah, dari pos 3 sampai ke pos 4 ini juga perjalanan agak panjang. Sampai di pos 2 sampai di pos 4 itu sore bang. Oke. Jadi kita ngelewatin sabana segala macam. Nah jadi pos 3 ke 4 itu udah masuk sabana bang. Nah pada saat perjalanan mau ke pos ke 4 ini ya, gue nemuin sesuatu yang aneh lagi bang. Kenapa tuh? Ternyata pada saat kan pos 3 ke pos 4 itu jalan udah kayak lika-liku gitu tuh bang ya, karena udah masuk sabana. Nah di sebelah kiri itu jurang tuh bang. Kalau misalnya teman-teman inget sama perjalanan jalur-jalur yang ada di Candi Ceto itu kirinya ada jurang. Nah di sebelah kiri itu gue ngeliat ada sosok yang sangat besar. Kalau misalnya abang tahu truk fuso nggak, yang kayak misalnya kalau kita lewati Tanjung Priok, Oh iya. sebesar itu ukurannya. Tapi sosoknya gimana? Apa bayangan Sosoknya doang? itu apa gimana? jadi benar-benar sosok besar setinggi truk fuso yang gue lihat dia bawa palu. Palu sebesar gede gini nih bang. Kayak Thor gitu. Kayak bukan palu kayak palunya mirip Jin dan Jul. Oh oke. Ya, filmnya Jin dan Jul tuh yang gede banget. Nah, dia setinggi truk puso. Tuh gue lihat di situ. Hah, itu bener. Tapi dia lagi jalan ke arah ke pos 4. Maksudnya sosok itu warnanya apa? Warnanya kalau nggak salah hitam pekat. Hitam. Hitam pekat. Bulu nggak? Bulu nggak. Jadi cuma kulit hitam. Dia bawa alatnya itu sambil dipangkul gini. Dia ngebelakangin gue berempat. Nah, ternyata yang gue lihat bener. Si Pajar atau si Wawan itu dia ngelihat juga. Ngeliat juga. Itu sosok beneran ada. Apa cuma halusinasi kita aja? Padahal itu masih siang hari. Sekitar jam 1, jam 2-an bang. Nah, jadi kita nggak gubris. Nah, alhamdulillah. Nah, pada saat di situ itu padang savana udah bener-bener luas bang. Kalau lewat jalur Candi Ceto itu savana panjang banget. Kalau misalnya musim panas nih bang ya, atau musim kemarau itu savana berubah jadi kuning. Karena kan panasnya itu yang bagus sih, enak. Dan identiknya Gunung Lawu itu anginnya bener-bener kenceng banget. Padahal itu apa ya, anginnya itu berasal dari pohon tapi bener-bener kenceng banget bang. Kayak suara layangan peteng kalau misalnya teman-teman tahu, nyung gitu. Nah, meranjak udah mau ke sore nih bang ya, udah mau hampir maghrib nih bang. Karena yang mimpin itu Akmal, Fajar, Wawan, sama gue terakhir. Oke. Karena gue kalau misalnya pendaki itu selalu di belakang, jadi bisa ngeliat nih temen gue misalnya ada yang lemah atau kecapean, jadi gue bisa backup, bisa dorong, gitu, bisa ngedorong dia. Nah, gue ngomong ke Akmal, Mal, sekarang cari tempatnya, kan kita udah mau hampir maghrib nih Mal, kita harus cari tempat buat istirahat. Oke, si Akmal ngomong siap Riz. Oke, kita jalan sampai di suatu yang namanya batuan itu tuh ya bang ya. Nah sebelum kita sampai ke pos yang banyak batu-batu itu ada yang namanya bulak peperangan. Jadi bulak peperangan itu kata orang lokal itu tempat yang dimana terjadinya perang waktu pada saat kerajaan dulu. Ya jadi disebutnya bulak peperangan. Itu tempatnya luas,
savana semua. Jadi ruang terbuka bang. Nah di situ ada pohon tumbang. Kalau misalnya teman-teman lewat jalur Candi Ceto itu ada pohon tumbang yang ngalungin jalan. Nah itu pasti sekarang mungkin masih ada sekarang. Terus nyampe setengah 6 ke jam 6 mau maghrib nih. Si Akmal ternyata nemu tempat yang lapang, tapi emang sekitar itu batu semua bang. Batu semua. Yaudah dengan suasana kayak gitu tuh si Pajur udah makin kedinginan bang. Menggigil, ayo cepet bangun tenda, gue kedinginan nih. Gitu. Oke, yuk. Pas bangun tenda selesai, jadi udah langsung masuk kita angetin si Pajur. Nah dari situ si Pajur ngomong makin ngaco bang. Oh mungkin hipo apa gimana ya? Kayaknya si Hipo dia ngomong, gua mau turun, saya bilang ngomong kayak gitu. Udah sambil diangetin sama si Akmal sama si Wawan. Udah tenang aja. Mungkin lu cuma indong halu dan kelaparan. Oke, gua masakin Indomie segala macam, susu segala macam bang ya. Oke, abis dari makan itu dia langsung tidur. Ketika itu, yuk kita makan dulu semuanya sebelum kita tidur. Gua makan, si Wawan makan, Akmal tidur. Sepanjang udah tidur duluan tuh bang. Kita makan segala macam. Oke, pada saat sudah tidur sekitar pertengahan malam ya sekitar jam 11 atau jam 12 itu suara alunan gamelan lagi Jawa kedengar lagi bang. Gamelan lagi. Itu selalu pertanda awal kalau misalnya kita ada masuk dimensi yang berbeda dari kita. Itu pasti masuk tandanya begitu. Pasti ada alunan musik Jawa. Ting ding ding ting gamelan. Nah itu bunyi kedengar sama gua bang. Dan si Akmal kebangun bang. Kenceng banget. Padahal itu di atas gunung. Mana mungkin ada suara gamelan di situ di atas gunung. Gak mungkin. Ya udah, Mal, dengar gak ada suara ini? Iya Riz. Iya. Mungkin cuma itu doang. Nah setelah tadi suara gamelan ada suara kerincing lonceng bang. Kalau misalnya pendaki itu selalu bunyi kerincing. Jadi petanda nih gua ada di sini. Pasti ada kayak delman gitu ya. Delman. Ada yang bawa kerincing, ada juga yang bawa peluit. Peluit yang kayak peluit pelaut itu bang, yang warna silver. Nah itu sering bunyi. Nah itu kerincing dari lonceng itu kedengar cing-cing, tapi kerincingnya ini gua lihat pakai senter nggak ada orang. Di sekeliling itu nggak ada. Ada orang, cuma tenda gua doang di situ bang. Sendirian, cuma berempat doang di tempat itu, camp itu, dan nggak ada tenda apa-apa. Oke udah kita positive thinking aja. Yuk tidurin mal yuk segala macam. Oke tidur. Sekitar jam 2 atau jam 3 malam itu bang ya, atau jam 1 lah kalau nggak salah, jam 1 jam 2 ya. Gue biasa karena udah pepet banget nih pengen buang hajat, gue buka tenda nih bang, tiba-tiba jadi siang hari bang. Serius tadi malam, logikanya malam masih jam 11-an lah ya, jam 12 atau jam 1 tuh gue buka jadi siang bang, siang hari kayak seperti jam 10 pagi. Setelah itu apa yang melihat? Yang pertama kali gue adalah suasana kayak misalnya orang-orang lagi belanja bang. Pasar bener, pasar semua. Kalau misalnya pergi ke pasar nih, pasar tradisional nih, kan ada yang namanya blok A, B, C. Misalnya blok A tentang sayuran, blok B tentang bumbu-bumbu, terus blok C tentang misalnya daging-dagingnya. Nah, yang blok A sama B ini saya nggak terlalu mikirin. Saya lihat, barang dagangannya normal, tapi orang-orang itu normal semua bang. Tapi maksudnya ngelihat ada transaksi orang-orang ada ngobrol segala macam. Tapi saya nggak ngerti mereka pakai bahasa apa. Soalnya itu bahasa, kalau saya kira sih mungkin bahasa Jawa ya bang ya. Itu saya nggak ngerti. Mungkin opo turu mas apa woki mas saya gitu-gitu saya nggak paham ya. Nah saya terpaku sama yang namanya blok yang daging-daging itu bang. Ternyata yang saya lihat itu bukan daging pada umumnya bang. Apa yang? Daging yang jualnya adalah daging organ manusia semua. Serius. Ada bola mata, ada kuping, ada hidung, ada kaki, jari-jari kaki. Itu dijual bang. Dijual di situ? Dijual. Nah, gua nyamperin ke blok yang pasar itu. Ada pertama kali gua lewat, ada si mbok-mbok atau ibu-ibu sekitar 50-an. Mas mau beli nggak dagingnya? Gua lihat dagingnya. Enggak bu. Gue ada dagingnya. Berarti sempet ini ya maksudnya? Masih interaksi sama gue si ibu parubanya itu. Mas beli mas. Kalau nggak beli nanti kamu nggak bisa keluar dari sini. Serius bang. Berarti dia pun tahu ya? Tahu ini nyata gue ini bukan dari alamnya sendiri. Karena mungkin si ibu parubaya ini ngeliat pakaian gue. Itu kan pakaian orang-orang zaman dahulu bang. Gue nggak tahu pakaiannya kayak pakai kemben atau apa itu. Kan beda-beda kalau zaman sekarang kan kayak kaos yang udah agak bagusan ya.
Itu benar. Ternyata dia tahu, ternyata gue bukan dari alamnya. Ayo mas saya beli aja nggak apa-apa. Kalau nggak beli, mas nggak bisa keluar dari sini. Dia bilang gitu. Nah, akhirnya gue lewatin aja lah. Gue nggak peduli mau omongan dia. Kan namanya juga omongan jin, jangan dipercaya. Nggak percaya, gue langsung pergi aja. Tapi di situ lu sadar, oh ini bukan di alam sini. Bukan gue nih, bukan di alam gue sendiri nih bang. Ya, akhirnya gue jalan tuh udah keliling tuh sekitar pasar. Ternyata yang benar-benar yang aneh itu cuma di blok daging itu doang. Yang kayak blok A, B itu normal-normal aja. Yang buat gue terkejut ternyata dijual organ manusia. Nah, pada saat itu kalau misalnya di pasar kan ada yang namanya Pak Ogah ya bang ya, preman pasar. Nah, di preman pasar ini dia punya wujud yang beda dari yang lain bang. Apa wujudnya? Jadi wujudnya itu mirip kayak giginya caring, terus matanya agak sedikit merah, tinggi lah sekitar 2 meter bang. Oke. Dia ngeliatin para pedagang pasar, terus dia juga ngeliatin gua sambil natap. Siapa itu? Mungkin dalam pikiran dia. Dia nyadar mungkin ya bang ya, kalau gue bukan di alam. Ternyata bener. Abis dari situ gue langsung pergi keluar dari pasarnya. Nah setelah dari keluar pasar, kan gue otomatis ngeliatin si ibu yang tadi ya. Mas mau tinggal di sini atau mau balik ke alam kamu? Oh ditanyain gitu? Tanyain lagi. Terus apa yang gue jawab? dengan asa menolak, enggak bu, langsung pergi lagi gue bang, pindah. Nah pada saat gue mau keluar, pengen ke arah tenda yang jalan tadi, gue pengen masuk ke tenda. Tiba-tiba gue ketemu seorang kakek-kakek, ya anggap aja udah usia 70-an tuh, pakai sorban putih segala macam. Oke. Dia ngomong ke gue, balik mas ke tempat asal kamu. Gitu. Dengan dia cuma ngasih amanat balik dan baca doa, banyak-banyak baca doa. Akhirnya gue dengan sungguh-sungguh baca doa, habis baca doa, dan ternyata betul di tengah keramaian pasar itu gue nemu tenda gue sendirian di situ. Maksudnya di situ tenda. Doa apa yang lu ucapin pas di situ? Cuma gue ngomong doa keselamatan dan doa mau balik aja. Paling selingan doa kayak kursi segala macam. Doa gue cuma itu doang. Paling pengen balik ke tempat teman-teman gue. Udah alhamdulillah, udah tenda gue. Yang tadinya nggak kelihatan tenda itu ada tiba-tiba. Dan tiba-tiba pada saat gue mau kembali tenda itu pasar hilang otomatis. Hilang itu ada ngeblank atau kayak nggak ada, tiba-tiba otomatis terus tiba-tiba berubah jadi malam lagi bang. Oke. Gue langsung balik ke tenda. Gue buka tenda, setting tenda. Temen gue masih pada tidur. Gue bangunin ke si Akmal, Wawan, masih Fajar. Woi bangun. Mereka bangun nanyain ke gue, lu kemana aja Riz? Tadi gue cariin kemana-mana nggak ada. Ini udah jam 4 subuh, lu kemana aja? Jam 4? Iya. Lu keluar sekitar jam 12? 1 jam 2an bang. Oh jam 1 jam 2 berarti? Keluar gitu. Wah sekitar 3 jam ya? Gue keluar, keluyuran ke tempat yang beda. Ditanyain, gue cuma buang air kecil. Mal, bener buang air kecil, kalau bisa buang kecil kan bisa di belakang tenda. Kok di belakang tenda nggak ada? Gitu bang. Akhirnya penuh dengan tanda tanya itu teman gue. Yaudah, yuk kita tidur aja lanjut. Udah bangun sekitar jam 6. Tapi di situ belum diceritain. Belum ceritain gue bang. Gue cerita nanti pada saat turun di base camp. Oke, jam 6 bangun. Ternyata aneh. Ternyata ini yang bikin penyebabnya gue bisa tersasar bang. Kenapa? Ternyata tenda gue berdiri di atas pelangnya Pasar Dieng Gunung Lawu. Mantep kata gue. Jadi ini tenda gue. Ini pelangnya di belakangnya bang. Pasar Dieng Gunung Lawu, pos 4 Pasar Dieng Gunung Lawu. Tapi emang sebelum lu berdiri tenda itu nggak ngeliat? Akmal yakin itu nggak ada pelang, nggak ada apa-apa sih, cuma batu-batu doang. Aduh. Jadi pas gue bangun kan jam 6 tuh udah terang tuh bang ya, sholat subuh segala macem. Pas gue liat di belakang, Mal, bener yakin lu semalam kita ngecamp di sini? Iya bener, tuh lihat Mal, pos 4 Pasar Dieng Gunung Lawu. Berarti kalau Pasar Dieng berarti pasar setan. Pantes bener. Makanya didiriin pelang itu biar orang nggak di situ ya? Biar nggak di situ, bener bang. Seharusnya kalau kita ngecamp itu di Hargo Dalam atau dekat tempatnya Mbok Yem, aman di situ. Oke. Jadi kita emang semalam itu gue sama temen gue karena udah panik, udah malam, takutnya ada apa-apa, kita ngecamp aja istirahat di situ. Emang bener ternyata kejadian. Jadi kita campnya di belakang pelangnya pos Pasar 4 Pasar Dieng Gunung Lawu. Dan yang bersyukurnya lu bisa balik. Bisa selamat, balik lagi ke tenda temen-temen gue bang. Oke, kita masak segala macam. Terus sekitar jam berapa kita packing lagi tuh, kita bawa ke tenda, masukin lagi ke dalam tas. Nah, oke, karena di pos 4 ada pelang itu, kita kan ngarah ke kiri. Nah, kiri itu mungkin jalannya dia.
Kayak kita, Mal, ikutin jalan yang udah dipelangin, Mal. Oke, yuk siap bareng-bareng. Biasa posisi dengan Akmal, Wawan, Fajar, gua nih, Bang. Paling cuma buat tukar Wawan sama si Fajar doang. Jadi kita jalan. Yuk, bismillah, Mal. Oke, pada saat itu gua jalan di berempat, Bang. Ternyata gua balik lagi ke pelangnya pos 4 Pasar Ginting Ulawanya. Disasarin Gua apa balik gimana lagi ya? ke di situ. Perasaan gue udah jalan bener, si Akmal udah ngikutin jalannya. Gue kan cuma ngikutin belakangan doang kan ya. Ternyata kita balik lagi, Bang. Pos 4 Pasar Dieng. Di tempat Pelangnya yang itu sama ya? masih sama. Oke, Mal, coba lagi kita jalan lagi, Mal. Oke, kita jalan lagi. Tetap ini kedua kali, Bang ya. Masih sama, Bang. Pos 4 Pasar Dieng Gunung Lawu. Akhirnya apa yang lo lakuin di saat kondisi Oke, gitu? Mal. Coba kita doa, Mal. Mal, Wawan, Pak Jan, kita doa yuk. Mungkin ini kita kesasar. Oke, kita doa bismillah bismillah dengan penuh dengan hati ikhlas ya, Bang ya. Yuk kita jalan yuk. Yuk pas kita jalan. Nah, pas mau setengah jalan kita nemuin makam, Bang. Makam. Ada makam 2. Ini bukan kalau dikatakan makam Apa tuh? nggak tahu deh. Mungkin ada mayatnya tuh di dalamnya. Ini ada 2 makam dan itu bentuk makam beneran. Ada batu nisannya, tapi nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Makam keramat atau gimana ya? Mungkin bisa jadi pada saat gua berempat ngelewatin yang kedua kalinya itu, Bang ya, itu memang nggak ada makam. Nggak ada ya. Pas yang ketiga kali kita setelah baca doa tuh ada makam. Mungkin gua pada saat itu ngelewatin makam itu tapi nggak kelihatan, asal nyolong aja kali, nggak misi. Gimana gitu ya? Tiba-tiba pas putaran yang ketiga itu ketemu makam itu. Mal, ini makam dari mana, Mal? Gue nggak tahu, gue nggak ngeliat. Tadi nggak ada makam. Si Akmal ngomong. Wawan aja juga kaget. Nah, emang ada makam tadi kita bertiga ngelewatin berempat? Enggak, beneran. Udah. Berarti emang bener ini penyebab kita nyelonong aja. Nggak permisi ya? Iya. Iya, gue dengan ide, dengan usulan coba kita tajiah dulu atau ngirimin doa aja, Al-Fatihah lah minimal ya, Bang ya. Tidak Al-Fatihah. Pada saat kita mau lewatin makam itu dengan misi-misi, teriak ada suara dari kalau nggak salah dari puncak, dari Hargodelep. Woi Mas, ngapain di situ? Itu sosok apa yang lo lihat? Itu pendaki bener. Pendaki. Jadi pendaki yang dari jalur Cemoro Sewu sama Kandang. Itu apa neriakin gue berempat gitu ya? Ngebor. Kedengeran jadi sambil ngomong, Mas ngapain di situ? Itu kan jurang. Bener di belakang gue jurang, Bang. Aduh. Itu berempat gue hampir mau masuk jurang. Untung lu nggak ke situ ya, maksudnya jatuh atau Nggak gimana? jatuh, alhamdulillah. Diteriakin, Mas ayo ke sini. Sambil nerobos sabana. Udah, dia tetap masuk ke jalur pendaki yang benar. Jadi gue disusulin dulu di situ, pos 4 gue dulu. Ya sekitar dari jam 8, gue sampai di warung Boyem sekitar jam 12. Waduh. Jadi gue di pos 4 dulu puterin juga lagi. ya? Lama-lamain dulu gue di situ, Bang. Di pos 4 Pasar Diengnya. Sampai di Boyem sekitar jam 12 siang. Nah, kita muncak cuma setengah jam doang ya. Nama puncaknya Hargodomi lah. Nah, nanti ada fotonya gue sertain di Instagram gue, Bang. Pas kita turun, gue diskusi lagi ke si Wawan, Fajar sama si Akmal. Mau lewat jalur yang sama atau jalur berbeda? Dengan kompak jalur yang beda. Karena takut ya. Takut lagi udah kayak parno. tadi. Udah parno tadi siang tadi. Yang tadi pagi. Jalur yang beda. Kompak kan gue berempat ternyata. Kita lewat jalur Cemoro Sewu. Jadi kan Gunung Lawu itu ada 3 jalur. Kandang, Sewu, sama Ceto. Nah, lewat jalur Cemoro Sewu. Nah, jalur Cemoro Sewu ini mirip kayak misalnya kalau teman-teman naik ke puncak Gunung Gede Pangrango. Itu berbatu, jadi tangga batu gitu. Lebih sakit emang sih, tapi jalurnya udah kelihatan gitu, Bang. Oke. Jadi aman. Kalau yang tadi Ceto emang jalurnya tanah, tapi emang enak landai. Takutnya kita ketemu lagi di sasaran lagi di pos 4. Itu dia tuh yang paling ini kan. Nggak mau kapok lagi. Nah, pada saat kita mau turun lewat jalur Cemoro Sewu, kita melewati yang namanya Sendang Derajat. Jadi Sendang Derajat itu sumber mata air, Bang. Oke. Jadi di atasnya Sendang Derajat itu ada patung apa ya? Gue juga lupa, Bang. Nah, karena persediaan air udah mau habis nih. Gue kan harus ngambil air nih. Kayak gue ngambil air. Pada saat ngambil air, masih inget gak, Bang? Cewek yang pakai baju hijau, muka rata, ternyata dia ada di situ. Nungguin gue. Aduh. Gue dengan Ngeliat itu. ngeliatin sambil ngeliatin, mungkin gak ada wajah, dia ngeliatin gue begini. Tapi sosoknya dekat apa gimana? Deket, jadi gue ngambil airnya nyerok. Nah dia di atas ini nih, kayak di atas patungnya itu tuh. Bukan patung apa, gue juga lupa namanya. Kayak itu apa lah namanya, patung lah ya.
gue nyerok sambil ngeliatin dia pelan-pelan misi mbak ambil air doang. Tetep langsung gue ke teman gue, ayo turun, ayo kita cepet turun, jangan sampai kesorean. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin doang. Gue misi, ayo kita turun yuk, langsung ke base camp. Oke, dari jalur Cemoro Sewu sampai ke base camp sekitar 4 atau 5 jam bang. Nah sampai di base camp sekitar jam 5 sore. Udah dari situ, dari base camp gue ceritain unek-unek gue semua. Gue tadi ngapain tadi malam, terus kita kenapa bisa kesasar di pos 4 Pasar Dieng. Nah selama jalur di Cemoro Sewu itu kita selalu nyium bau menyan-menyan sama bunga-bunga. Karena itu emang ditaruh kata si penjaga base camp untuk menghormati katanya. Jadi cuma adat dari situ ya. Ya, jadi katanya biar aman aja, makanya ditaruh di situ. Emang sudah lumrah katanya sih, kata si penjaga base camp. Tapi jangan diapa-apain, maksudnya menyanyi diambil atau apa atau dibawa apa kemana-mana. Udah biarin aja gitu kata penjaga base campnya. Oke, lanjutnya kita langsung ke base camp tuh, cerita tuh. Nah, si Wawan nih bang, pada saat sampai base camp dia mulutnya kebakar, hitam. Entah itu karena bukan matahari atau apa, gue juga kurang tahu. Tapi kalau matahari kan maksudnya ke muka juga, cuma gitu kan. mulut doang bang. Atau salah ngucap apa bagaimana? Kurang tahu, dia belum ngomong tuh di situ pasti base camp. Nah, terus gue ngomong ke teman-teman gue nih, si Pajar, Wawan, sama Akmal. Gue semalam itu keluar tenda ketemu Pasar. Wah, beneran? Mereka semua kaget ternyata bang, bertiga. Terus gue tanya ke penjaga base camp, bang, mas, emang ada Pasar di atas gunung? Ada kok. Emang kamu ketemu mas? Wah, bagus. Yang penting kamu masih selamat. Gila, ngeri. Tapi bener, cerita apa yang gue alamin sama penjaga base camp itu fakta. Untung maksudnya lu nggak dikasih makanan di daerah sana apa gimana ya? Katanya kalau misalnya penjaga base camp ngomong, kalau misalnya dikasih itu bilang aja makasih atau apa. Oh, harusnya nolak emang? Harusnya nolak dengan cara pelan-pelan. Gue langsung lari aja nyelonong. Memang gue nggak tahu itu kan tipu daya doang bang. Jadi emang benar mas, di daerah pos Pasar Dieng itu emang ada sering pasar. Kalau mas ketemu dan selamat itu alhamdulillah, mas nggak ikut mereka. Dan lu cerita nggak kalau lu ngecamp di situ? Enggak, ternyata gue cerita ke penjaga base camp Cemoro Sewu. Ternyata emang begitu ceritanya. Kalau misalnya mau ngecamp di situ, yang pertama emang diganggu. Tapi jarang-jarang sekali kalau misalnya pasar itu tiba-tiba muncul. Oh, berarti jadi cuma kamu doang mas beruntung lah ya. Beruntung dan bisa keluar dengan selamat. Jarang ada yang bisa keluar. Gila. Ya. Alhamdulillah kata gue bang. Iya ya udah. Tapi yang jadi pertanyaan, sosok kakek yang pakai baju seragam. Nah itu gue nggak tahu bang. Katanya sih, gue nanya lagi ke literasi, mungkin ini cuma nama doang ya, mungkin Mbah Lau atau siapa ya. Jadi cuma sekedar nama doang, gue nggak tahu nih. Mungkin Mbah Lau. Terus gue tanya lagi ke penjaga base camp, emang ada bang, apa mas, ada makam di daerah pos 4 Pasar Dieng? Ada, itu makam keramat, jangan diapa-apain. Kamu ngelewatin? Iya. Oh pantas kamu kesasar. Emang selalu ada gangguan? Ternyata memang ada bang. Dua makam, kalau misalnya teman-teman lewat jalur Candi Ceto ada 2 makam kembar, itu memang ada. Ternyata memang benar-benar ada bang. Jadi kita ngelewatin, kita nggak misi-misi. Nggak sopan lah istilahnya gitu ya. Kita jadi puter-puter. Disasarin. Alhamdulillah masih selamat sampai di rumah. Cuma kayak misalnya si Wawan tuh mulutnya masih kebakar sampai 3 harian bang. Itu kenapa penyebabnya? Periksa medis atau gimana nggak? Ternyata pada saat kita naik itu si Wawan ternyata nyimpan baju hijau di tasnya. Bajunya dia sendiri atau gimana? Jadi kan kita kalau misalnya gunung selalu baju berlapis-lapis bang ya. Oke. Karena buat nahan dingin ya. Ternyata si Wawan itu bawa baju hijau. Bawa baju warna hijau. Jatuh di dalam tasnya. Bajunya dia sendiri. Bajunya dia sendiri. Untung sama dia nggak dipakai. Karena mitosnya kalau misalnya kita baju hijau itu kita nggak akan selamat. Oh, mitos di Gunung Lau. Gunung Lau gitu. Jadi kalau misalnya mitos yang nggak boleh pakai baju hijau itu benar. Terus orang-orang, kalau misalnya orang, ada lagi yang mitosnya orang-orang cepu itu kalau misalnya naik gunung pasti nggak akan selamat. Cepu itu maksudnya gimana? Cepu itu nama kota di daerah Jawa Tengah. Oh. Pasti nggak akan dilarang selamat. untuk dilarang naik mau lewat jalur manapun.
pasti dilarang. Maksudnya hubungannya apa? Jadi zaman dulunya bagaimana? Zaman dulunya itu Pangeran Cepu berantem sama rajanya yang itu menggunung Lawu. Jadi raja siapa gitu ya. Jadi melarang orang Cepu untuk ke Gunung Lawu. Datang ke situ. Kalau misalnya naik nggak akan selamat. Jadi udah cerita zaman dulu gitu. Nah makanya mitosnya itu nggak boleh pakai baju hijau sama orang Cepu nggak boleh naik Gunung Lawu. Nah sampai di situ, nah Wawan masih kebakaran tuh mulutnya 3 harian tuh bang. Nah si Fajar sampai rumah dia demam 3 hari nggak kelar. Keluar kamar cuma buat makan, masuk lagi kamar. Mendapatkan ini ya hal-hal yang janggal ini. Jadi janggalnya itu pada saat kita sudah sampai rumah bang. Jadi bisa ditarik kesimpulan. Jadi ini semua kesalahan satu orang, tapi yang menerima kita jadi satu tim semuanya satu tim. Yang benar mitosnya emang nggak boleh baju hijau nggak boleh bawa baju hijau dan sebagainya. Oke. Ya, jadi gitu. bukan karena omongan kasar atau bukan omong kasar, jadi emang mitosnya nggak boleh baju hijau. Nah gitu doang sih bang, cerita yang gue bisa, cerita pribadi dan pengalaman yang benar-benar bisa buat teman-teman lebih hati-hati kalau naik gunung. Dan tolong pahami adat-adat yang ada di sekitar kaki gunung tersebut, warganya. Jadi adat-adatnya kita harus pahamin gitu bang. Dapat pengalaman baru, gue nih baru tahu gitu mitos-mitos di sana tuh kayak gitu ternyata. Nggak boleh bawa baju hijau, emang udah larangan gitu bang. Oke. Ceritanya cukup ekstrim banget gila. Maksudnya lu melihat pasar. Tapi lu nggak sempat explore ke blok ya. Karena gue terjujur sama blok yang daging itu. Penasaran kok jual apa ya? Kita yang benar organ-organ manusia bang. Aduh. Untungnya maksudnya ketika lu ngelihat yang sosok yang gede tinggi kayak Pak Ogahnya situ lu nggak ini ya? Enggak, dia ngeliatin gue, waktu gue nggak gubris, gue langsung pergi aja kabur ya, langsung buru-buru balik. Emang wajahnya menyeramkan bang, matanya merah, giginya caling, dan itu bener-bener serem. Sosoknya sosok manusia kayak manusia biasa tapi dengan wajahnya bertaring aja. Itu ya. Yang bikin gue sampai 6 tahun sekarang nih, udah 2022 masih gue ingat itu sosok. Sama si perempuan yang tadi. Iyalah, kejadian yang nggak bisa dilupain. Iya tadi ya. Oke, makasih banget nih ya, Mas Faris sudah dibagiin ceritanya nih. Terus ngedukasi ke yang lain juga kan, ada hikmahnya ya bisa kita ambil ya. Untuk sopan santun dijaga dan segala macamnya ya. Meskipun kita nggak bertutur kata kasar, tapi ada peraturan yang nggak tertulis. Itu juga yang harus kita ketahuin biar nggak terjadi kayak Mas Faris nih. Jangan sampai. Dan beruntungnya banget, bersyukurnya Mas Faris bisa selamat ya kan. Karena tadi karena penjaga situnya juga bilang kan jarang-jarang yang selamat. Jarang. Ya mungkin ada yang selamat tapi entah di mana nemunya. Itu dia. Bisa jadi kayak gitu Pak. Pelajaran banget nih, berharga lah yang bisa kita dapat. Oke, mungkin kita tutup ya segmen kali ini dengan Mas Faris. Makasih Mas Faris udah nyempetin datang lagi nih ke sini bagiin ceritanya di Kamis Horor. Buat kalian juga yang punya cerita menarik, cerita mistis kayak Mas Faris, bisa dibagiin aja DM Instagram gue atau email ke email di bawah, nanti ada di deskripsi gue cantumin, nanti kalian bisa email aja kalau misalkan cerita kalian menarik dan seru untuk dibawain, nanti bakal gue undang di sini kayak Mas Faris gitu. Ya mungkin segitu aja. Yang nonton jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang juga. Ya sekali lagi makasih banget Mas Faris ya. Thanks for watching this video and see you. Bye-bye.